Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran kelas 3 yaitu pada tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan. Pada subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran ketiga. Untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar terus dapat informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 3 ini, materi yang akan kita pelajari adalah gerak menirukan kucing, fabel, sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama, gerak menirukan kucing. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab Ibu Beni sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan-gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Sekarang, kalian tirukan gerakan-gerakan kucing. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Yang kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Materi yang kedua adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Amanat yang sudah kalian temukan dapat kalian ceritakan kepada orang lain. Saat menceritakan amanat fabel, sebaiknya kalian juga menceritakan isi fabel secara runtut. Gunakan bahasa yang mudah dipahami agar orang lain mengerti isi cerita kalian. Sekarang, dengarkan contoh fabel berikut ini. Kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa malunya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai ke atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan keringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula.
Dongeng ini diambil dari rumahdongeng.com. Sekarang kerjakan soal-soal berikut ini. Soal yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Soal yang kedua, sebutkan watak-watak tokoh yang ada di dalam cerita dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Soal yang ketiga, sebutkan latar cerita dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Soal yang keempat, apa yang dipikirkan oleh Kimolaya? Soal yang kelima, tulislah pesan yang terdapat pada cerita dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Materi yang ketiga adalah sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Pada video pembelajaran kedua, kita sudah membahas tentang sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan soalnya. Kerjakan di buku latihan soal kalian ya. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Sekarang kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Nah, kalian isi ya titik-titiknya. B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi titik-titik butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny. Kalian isi ya. Soal yang kedua, Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran, salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. A. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Diisi ya titik-titiknya. B. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan titik-titik batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik. Diisi ya. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci. Diisi ya titik-titiknya. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.